Lo bangun pagi. Mata lo masih sepet, tapi lo ngerasa aneh. Kamar goyang, tapi ini bukan gempa. Lo turun dari kasur dan... blup. Langsung kelempar ke lemari. Bukan karena lo salah injek, tapi karena lantai rumah lo sekarang bukan lantai. Bumi udah jadi jelly. Iya, lo denger bener. Bumi. Planet tempat lo nyetir sambil nyumpahin macet, sekarang berubah jadi satu bola gelatin raksasa. Kenyal, mantul, dan licin kayak puding habis masuk microwave. Dan lo masih hidup. Cuma semua yang lo tahu sekarang udah nggak berlaku. Lo jalan dikit, tiba-tiba mental 2 meter. Mau jongkok, lutut lo malah nyangkut di jidat. Sumpah, gravitasi nggak kemana-mana, tapi permukaannya kayak trampolin dikasih doping. Rumah lo, jangan harap berdiri lama. Pondasi udah kayak ditancap di agar-agar. Setiap getaran, lemari roboh, kulkas miring, AC copot sendiri kayak resign dari hidup. Kalau lo tinggal di apartemen lantai 12, siap-siap bukan lo yang turun pakai lift, tapi lantai lo yang turun sendiri tiap jam sholat. Lo keluar rumah, berharap bisa cari solusi. Tanah depan rumah goyang kayak orang masuk angin. Motor? Mental. Mobil? Muter-muter di tempat kayak habis makan obat flu expired. Mau naik sepeda? Lo bisa, tapi kemungkinan besar nyampenya di provinsi sebelah. Dan lucunya, kadang lo nggak perlu ngapa-ngapain, cuma duduk aja, terus tiba-tiba udah pindah lokasi. Serius, tidur jam 10 malam, bangun-bangun lo udah di Kalimantan. Laut juga nggak kalah stres. Sekarang air laut kayak slime biru yang overwhipped. Ombaknya bisa muncul cuma karena ikan hiu gatel doang. Tsunami bisa kejadian karena paus ngeden. Dan kapal, nggak bisa jalan. Jalan dikit langsung mantul balik ke pelabuhan. Nakhoda kapal udah pensiun dini. Katanya, saya pelaut, bukan pemain trampolin. Gunung? Masih ada sih. Tapi sekarang meletusnya bukan boom. Lebih ke pop. Lahar meleleh pelan-pelan kayak topping es krim. Nggak serem, tapi ngeres. Makan pun jadi challenge harian. Nasi goreng yang barusan ditaruh di piring, bisa tiba-tiba loncat ke muka. Teh panas? Jangan harap bisa minum damai. Lo goyang dikit, gelasnya udah terbang duluan. Dan jangan ngomongin sup. 1 sendok bisa bikin meja makan berubah jadi arena lomba balap makanan. Lo juga bakal lihat manusia mulai berevolusi. Anak-anak kecil punya betis segede kulkas. Karena tiap hari, mental-mental. Orang dewasa, mulai pakai helm di rumah. Bukan buat naik motor, tapi buat tidur. Semua orang pakai sabuk pengaman, meskipun lagi duduk di kursi makan. Fashion berubah total. Sepatu, sekarang ada anti-mantul tag. Celana harus elastis dan tahan gesek. Dan jaket, minimal berat 5 kg, biar badan lo bisa nempel tanah. Di luar rumah makin chaos. Pohon nggak bisa tumbuh lurus karena akar nggak nempel. Hewan-hewan liar frustrasi. Macan lompat nyangkut di awan. Gajah terpleset, nggak bangun-bangun. Dan burung udah males terbang. Sekarang mereka mantul-mantul santai dari jelly satu ke jelly lain kayak main trampolin pribadi. Sekolah berubah jadi tantangan fisik. Murid baru buka buku langsung mental. Guru baru mau nulis di papan tulis, udah kelempar ke jendela. Akhirnya semua jadi online lagi. Tapi dengan satu fitur tambahan, sistem pengaman anti muntah. Lucunya, dari semua kekacauan ini, ada juga sisi positifnya. Polusi turun. Nggak ada yang bisa nambang, karena jelly nggak bisa ditambang. Nggak ada hutan gundul, karena pohon aja susah tumbuh. Orang mulai jalan kaki, atau lompat-lompat, dan semua kendaraan bermotor, musnah karena nggak ada jalan yang stabil. Tapi tetap aja, hidup kayak gini bukan buat orang cupu. Satu-satunya cara bertahan cuma satu. Pegangan yang kencang, belajar lompat kayak ninja, dan jangan pernah minum kopi sambil berdiri. Karena kalau lo tumpahin, bisa jadi tsunami mini, dan lo dibanjiri oleh americano 70 derajat. Jadi, kalau suatu hari lo bangun terus ngerasa bumi goyang, sebelum panik, coba ingat, mungkin aja, lo udah hidup di dunia jelly. Dan kalau iya, selamat datang di kehidupan paling absurd, paling goyang, dan paling bikin lo nyasar walaupun lo cuma pengen pipis.